Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizaldi dari kelas 2 NPM saya 101200868. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai rasio likuiditas. Yang pertama, tingkat likuiditas sebuah perusahaan biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Karena semakin tinggi tingkat likuiditas dalam sebuah perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Sebaliknya, bila semakin rendah likuiditas dalam sebuah perusahaan, maka semakin buruk pula kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dalam sebuah perusahaan, maka dimanfaatkanlah yang namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek. Melanjutkan kepada rumus rasio likuiditas, sebaiknya kita mengetahui definisi terlebih dahulu mengenai current ratio atau rasio lancar. Current ratio merupakan sebuah perhitungan sederhana yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ini. Lanjutan dari penjelasan current ratio, selanjutnya ada yang namanya quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini merupakan kelanjutan dari penjelasan current ratio. Nah, untuk rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan memperhitungkan aktiva dan tanpa memperhitungkan persediaan. Perkenalkan, nama saya Soluna Vansa Putri dari kelas 2 dengan NPM 10 12 08 72. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang likuiditas, adapun tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas secara keseluruhan, yaitu 1. Mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang. Yang kedua, mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari kelas H2 dengan NPM 101200891. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi likuiditas. Dalam sebuah perusahaan, ada banyak sekali fungsi likuiditas. Berikut adalah beberapa fungsi dari mengelola likuiditas yang baik. Yang pertama, sebagai media untuk melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat. Yang ketiga, untuk memudahkan para nasabah bagi bank atau lembaga keuangan lainnya yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana. Yang keempat, dasar acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan untuk mengajukan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Yang kelima, alat untuk memicu suatu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. Yang keenam, alat ukur tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh, membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja. Yang kedelapan, membantu perusahaan untuk menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan dalam jangka pendek. Ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Keempat, menaksir skala uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Kelima, perencanaan finansial di masa depan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek. Keenam, mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Perkenalkan, nama saya Arya Permana, kelas H2 NPM 101200865. Saya akan mempresentasikan manfaat dari likuiditas. Likuiditas mempunyai manfaat untuk membantu proses analisa dan interpretasi keuangan dalam jangka waktu pendek. Dengan mengetahui
tingkat likuiditasnya, maka sebuah perusahaan akan bisa memperbaiki kondisi keuangan saat diketahui ada hal yang bisa membuat kinerja dan bisnis pada perusahaan menjadi kurang maksimal.